Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Amelia Putri dengan NIM 05209494 dari Prodi Sistem Informasi UPPBJ Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 praktikum basis data, yaitu soalnya adalah pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah sesuai panduan. Baik, saya sudah mengerjakan soalnya sesuai dengan tahapan dan langkah-langkah. Panduannya yaitu panduan praktikum pembuatan entity relationship diagram di buku MSIM 4206, yaitu buku basis data. Tahapan pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari entitas terlebih dahulu. Pada soal kasusnya itu ada mahasiswa, kemudian mata kuliah, dan dosen. Jadi, entiti atau entitas dari kasus di atas dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Saya akan membuat ERD ini menggunakan YID. Oke, di sini saya akan membuat ERD dengan YID editor. Sudah saya buka. Pertama kita buat dokumennya, dokumen baru. Kemudian kita cari entity relationship. Pertama yaitu menentukan entitas. Sudah diidentifikasi dan terdapat 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Maka akan saya buat entitinya 3. Pertama yaitu mahasiswa. Yang kedua adalah mata kuliah. Kemudian yang ketiga, dosen. Sudah saya buat ada 3 entitas. Kemudian pada langkah kedua, menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entity beserta kuncinya. Pada tahap 2 yaitu menentukan atributnya yang sudah kita identifikasi pada tahap ke-1. Pada kasus tersebut, tidak dijelaskan atribut setiap entitinya secara rinci, maka kita tentukan sendiri secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu mahasiswa memiliki atribut NIM atau nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa. Kemudian mata kuliah memiliki atribut kode MK, nama mata kuliah. Dan dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Kemudian kita tentukan juga mana primary key pada atribut, yaitu suatu nilai atau indikator yang unik yang dijadikan kunci utama dengan menggunakan underline, yaitu pada mahasiswa merupakan NIM, pada mata
kuliah kode MK pada dosen NID. Maka akan saya buat atribut-atributnya menggunakan YID editor. Atribut untuk yang primary key kita gunakan yang ini. Untuk atribut yang lain kita gunakan yang seperti ini. Nama mahasiswa. Oke, kita rapihkan. Ini geser dulu, geser. Kemudian untuk atribut mata kuliah ada primary key-nya yaitu kode MK. Kemudian atribut yang lainnya adalah nama mata kuliah. Primary key-nya NID. Dan atribut yang lain nama dosen. Kita geser ke sini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu. Setelah mendapatkan entiti dan atribut, pada tahap ketiga ini kita mengidentifikasi relasi beserta dengan kunci tamu dengan menggunakan matriks relasi antar entitas. Di sini entity ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, mahasiswa, mata kuliah, dosen, dibaca dari kiri ke kanan. Misalnya, mahasiswa dengan mata kuliah meregistrasi, kemudian mata kuliah dengan mahasiswa diregistrasi, dosen dengan mata kuliah mengajar, dosen mengajar mata kuliah. Oke. Setelah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi, kita buat relasinya menggunakan simbol relation. Oke, di sini dulu. Pertama yaitu ininya sudah beri garis dulu. Oke, pakai yang ini karena belum tahu, kita pakai yang polos dulu. Set, tarik ke sini. Tunggu ada tanda ini baru tekan. Untuk name-nya ya hilang. Tarik ke sini, tunggu ada tanda. Mata kuliah di sini ya.
subtraksi. Kita bisa. Oke, stop. Tarik sini. Apa lagi? Dosen. Sini. Ini ditarik. Sini. Stop. Sampai muncul kotak ini. Stop. Tarik. Muncul lagi tandanya. Oke, untuk relationship-nya yang pertama adalah meregistrasi. Kemudian yang kedua adalah mengajar. Menggunakan simbol relationship atau hubungan. Mengajar. Oke, sudah. Mana tadi? Mengajar. Sini. Sini juga. Oke. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Menentukan relasi pada kasus di atas akan mengambil kata meregistrasi dan mengajar, karena mahasiswa meregistrasi mata kuliah dan dosen mengajar satu mata kuliah. Selanjutnya kita tentukan derajat kardinalitas. Maka kita harus memahami dulu kasus antar entiti. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Kardinalitas relasi merujuk kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain dan begitu pun sebaliknya. Itu banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Kemudian banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Dari kasus ini. Setiap siswa dapat mengambil satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah. Namun, untuk setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu minimal satu mata kuliah. Jadi, banyak mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah, kemudian banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah many to many, dosen dengan mata kuliah adalah one to many. Oke, kita lengkapi dengan derajat kardinalitas. Many to many, oke. Kita gunakan simbol yang buat derajat kardinalitas mahasiswa dengan mata kuliah yaitu many to many, kita gunakan simbol yang ini. Many to many. Pada dosen dengan mata kuliah yaitu one to many, kita gunakan simbol yang ini. One to many.
kita tandai dulu, baru masukin. Set, delete. Kita pakai ini, kita geser dulu sebelah sini, pakainya yang ini. Lupa nggak dikenain. Betul. Oke, sudah kita buat derajat kardinalitasnya, yaitu mahasiswa dengan mata kuliah many to many, kemudian dosen dengan mata kuliah one to many. Tahap yang kelima itu melengkapi himpunan entitas dari atribut deskriptif. Jika relasi setiap entiti memiliki nilai banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Dari many to many akan ada entitas lagi. Jadi di sini akan ada entitas baru. Kita ganti dulu. Sini meregistrasi, kemudian kita buat lagi satu lagi. Registrasi. Kemudian entitas barunya. Maka entitas barunya adalah registrasi MK yang memiliki dua primary key dari entiti mahasiswa dan mata kuliah, yaitu NIM dan kode MK. Oke, kita buat orang atas. Kita buat atributnya yang primary key semua, yaitu NIM. Itu lagi adalah kode MK, kode mata kuliah, kode MK. Oke, kita kasih garis. Set. Itu lagi. Set. Dan di meregistrasi mahasiswa meregistrasi. Berarti ini satu mahasiswa. Sini, tarik sini. Nah, registrasi. Kemudian di entity, yang ini guys. Registrasi MK. Oke. Kayaknya ke atas deh. Geser dulu. Kita tarik dulu ke atas. Oke. Kita rapikan. Set. Lagi. Set. Registrasi. Mahasiswa registrasi MK. Di sini menggunakan simbol ini. Banyak. Simbol banyak. Set. Kemudian mata kuliah diregistrasi. Harusnya diregistrasi misalnya. Diregistrasi. Gunakan derajat kardinalitas yang ini. Kembali yang ini. Set. Yang ini. Oke. Kita sudah selesai pada tahap terakhir, yaitu melengkapi himpunan entitas dari atribut deskriptif.
yaitu entitas barunya adalah registrasi MK yang memiliki 2 primary key dari entitas mahasiswa dan mata kuliah. Oke, kita rapihkan. Tarik sini. Ini tarik sini. Set. Oke. Ini merupakan entitas baru. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.